Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, kembali lagi ke kelas PPKN. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Tugas Kementerian Negara berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 terdapat tugas dan wewenang sebagai presiden. Nah, di dalam tugas dan wewenang sebagai presiden tersebut, presiden mempunyai kewenangan untuk mendelegasikan wewenangnya tugasnya kepada kementerian. Di dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, salah satu wewenang presiden adalah mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Begitu juga di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ada 4 ayat. Ayat 1, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3, setiap menteri-menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur oleh undang-undang. Adapun klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang pertama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut di dalam undang-undang ada Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kemenristek, dan juga ada kementerian-kementerian yang lainnya. Nah, bisa kita perhatikan di sini, ini adalah Kementerian Negara di tahun 2019 sampai 2024. Ada Kemko Polhukam, itu menangani Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kemenko Kemaritiman, Kementerian SDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian Kemko Perekonomian ada Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Digital dan Ekraf, Kementerian Perencanaan Pembangunan, Kemko Pembangunan Manusia dan Budaya, ada Kementerian Agama, Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan terakhir adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain lembaga kementerian, di Indonesia juga ada lembaga pemerintahan non-kementerian. Ini diputuskan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 tahun 2001, yaitu tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, tata kerja lembaga pemerintahan non-kementerian. Adapun beberapa lembaga yang non-kementerian yaitu BNN atau Badan Narkotika Nasional, kemudian ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, kemudian ada lagi BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, ini di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
kemudian ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan yang lain sebagainya. Ini ada banyak sekali jenisnya. Nah, kemudian kementerian itu harus seperti apa sih dalam menjalankan tugasnya? Tentu dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan? Mari kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama ada sistem nilai dalam Pancasila. Apa itu sistem nilai dalam Pancasila? Yaitu konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam diri seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat yang dipandang baik. Artinya sistem nilai ini adalah sebuah sistem yang ada di dalam masyarakat di mana nilai-nilainya terkandung dan dilaksanakan setiap hari oleh masyarakat tersebut. Nah, bagaimana penerapannya? Penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam pemerintahan, mari kita lihat. Yang pertama, bahwa dalam memerintah kita harus sadar, oh ada Tuhan, ada Allah yang melihat kita dalam setiap pekerjaan kita, sehingga apa yang kita lakukan ini sesuai dengan agamanya, tidak melanggar agama. Sebagai bagian dari pemerintahan, sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Nah, jadi seorang kementerian itu atau orang-orang yang ada di dalam kementerian ini harus bisa mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah, kemudian menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, dan menempatkan manusia sesuai dengan hakikat sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat yang universal. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana bahwa ketika kita bekerja sebagai menteri harus menjunjung tinggi nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuasaan atau keturunan dan perbedaan warna kulit, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggung. Yang ketiga yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana seorang pemimpin yang ada di dalam pemerintahan atau kementerian ini haruslah mengikuti hakikat sila ini, yaitu demokrasi, permusyawaratan. Dalam melakukan keputusan juga diperlukan kejujuran bersama, dan perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan negara Indonesia itu terletak pada permusyawaratan rakyat. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam artian dinamis dan berkelanjutan. Artinya sebagai seorang menteri tidak harus memperhatikan satu daerah saja, tapi harus bisa mensejahterakan daerah yang lain juga. Baiklah, itu saja yang kita bahas hari ini. Jika ada perkataan yang salah mohon dimaafkan, dan jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan lakukan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.